Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya, selamat siang. Si kabar Taka, semoga kalian semua dalam keadaan yang buen dan tetap sehat dengan tetap mengingat protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi, namun sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu, serta mengisi absensi pembelajaran matematika hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu mengenai perkalian bentuk aljabar. Adapun di buku paket kalian bisa dilihat di halaman 216. Lalu di sini terdapat sebuah tabel di mana ada A dan B. A dan B ini merupakan bentuk-bentuk aljabar. Untuk nomor 1, di sini terdapat 5, yang B-nya ada X ditambah 10. Lalu bagaimana dengan A dikali dengan B? Maka menghasilkan 5X ditambah 50. Ini berdasarkan dari mana? Kita lihat keterangannya. Keterangannya, di sini terdapat 5 dikali X ditambah 5 dikali 10. Ini dari mana? Kita lihat di sini A. Yang pertama 5. 5 dikalikan dengan X dan 5 dikalikan dengan 10. Jadi yang pertama 5 dikali X ditambah. Kenapa di sini ditambah? Karena yang B-nya adalah X ditambah 10. Maka di sini ditambah. 5 dikali 10. 5 dikali X, 5X. 5 dikali 10, 50. Jadi, 5 dikali X ditambah 10 sama dengan 5X ditambah 50. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 diperoleh A dikali B-nya, 7X dikurang 21. Bagaimana bisa mendapatkan hasil tersebut? Ya, dari sini. 7 dikali X 7 dikali negatif 3. Ini kurang-kurungnya nih. Nih. Kenapa negatif 3? Karena di sini X dikurang 3. Makanya di sini dikali negatif 3. Jadi 7X 7 dikali X ditambah 7 dikali negatif 3. 7 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 21. Maka diperoleh 7X dikurang 21. Untuk nomor 3, seperti itu juga caranya. Lalu ini diperoleh dari mana? Dari sini. X dikali X, X dikali X, ditambah X dikali 3, X dikali 3, ditambah 10 dikali X, dari sini 10 dikali X, ditambah 10 dikali 3. 10 dikali 3. Begini jadinya. Jadi X dikali X, X kuadrat. X dikali 3, 3X. 10 dikali X, 10X. 10 dikali 3, 30. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 10X ditambah 30. Dilihat di sini, suku sejenisnya yang mana? Ya, suku sejenis di sini ada positif 3X dan positif 10X. Jadi 3X ditambah 10X, hasilnya 13X. Maka sampai di sini saja, yaitu X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Untuk nomor 4, diperoleh X kuadrat ditambah 5X dikurang 14. Lihatnya bagaimana? Dari sini. Nih, sama saja. X dikali X, yang depan dikali depan. Depan dikali belakang. Belakang yang pertama dikali suku yang pertama dari B. Lalu belakang dikali belakang. X dikali X ditambah X ditambah 7. Ditambah negatif 2 dikali X. Ditambah negatif 2 dikali 7. Jadi X kali X, X kuadrat. 7 ditambah 7X dikurang 2X dikurang 14.
suku sejenisnya adalah ini. Jadi, positif 7x dikurang 2x. Hasilnya positif 5x. Jadi sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14. Untuk yang nomor 5. 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Bagaimana bisa dapat hasilnya ini? Ya, caranya adalah mengalihkan x dikali 3x ditambah x dikali negatif 8 ditambah 1 dikali 3x ditambah 1 dikali negatif 8. Jadi x dikali 3x hasilnya 3x kuadrat ditambah x dikali negatif 8 hasilnya negatif 8x ditambah 1 dikali 3x hasilnya 3x. 1 dikali negatif 8 hasilnya negatif 8. Jadi kita operasikan suku sejenisnya yaitu negatif 8x ditambah 3x. Jadi negatif 5x. Hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Untuk nomor 6. Caranya adalah 3x dikali 2x ditambah 3x dikali negatif 4 ditambah negatif 2 dikali 2x ditambah negatif 2 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang 12x dikurang 4x ditambah 8. Suku sejenisnya dioperasikan. Jadi, hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang 16x ditambah 8. Selanjutnya, 2x dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang x. Jadi 2x dikali 1 ditambah 2x dikurang 2x negatif x, lalu ditambah negatif 1 dikali positif 1, ditambah negatif 1 dikali negatif x. Jadi hasilnya adalah 2x. Dari 2x dikali 1, ditambah 2x dikali negatif x, hasilnya negatif 2x kuadrat. Ditambah negatif 1 dikali 1, hasilnya negatif 1. Ditambah negatif 1 dikali negatif x, maka jadinya positif x. Yang mana suku sejenisnya di sini? Ya, ini ya, 2x dan positif x. Jadi, 2x ditambah x, hasilnya positif 3x. Sama, jadi hasilnya adalah negatif 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Yang untuk nomor 8. Di sini dapat x kuadrat ditambah 4x dikali dengan 3x dikurang 7. Hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 28x. Dari mana? Sama saja dari sini. Jadi x kuadrat dikali 3x ditambah x kuadrat dikali negatif 7 ditambah 4x dikali 3x ditambah 4x dikali negatif 7. Hasilnya adalah 3x pangkat 3 dari x kuadrat dikali 3x dikurang 7x kuadrat ditambah 12x kuadrat, dari sini 4x dikali 3x dikurang 28x dari 4x dikali dengan negatif 7. Sampai di sini masih bisa dioperasikan, yaitu mengoperasikan suku sejenisnya. Di sini ada negatif 7x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 28x. Untuk yang nomor 9 ini bagaimana? Jadi apabila terdapat bentuk aljabar x ditambah 2 dikalikan dengan x ditambah b, ini bagaimana? Hasilnya, maka haruslah x ditambah a dikali x ditambah b. Maka hasilnya seperti ini kan? Jadi
X dikali X dikali B, A dikali X, A dikali B. Semuanya dijumlahkan. Agar lebih jelas di sini. Jadi A dikali B. A-nya X ditambah A dikali B. B-nya X ditambah B. Maka yang pertama adalah X dikali X ditambah X dikali B ditambah A dikali X ditambah A dikali B. Ya, ini X dikali X tambah X kali B ditambah A dikali X ditambah AB. Itu sama dengan X kali X, jadinya X kuadrat, X kali B, jadi BX ditambah A dikali X, ya AX, ditambah AB. Jadi hasilnya adalah ini. Untuk perkalian bentuk aljabar yang seperti ini. Selanjutnya adalah terdapat sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama, sifat komutatif. Apabila dua buah bentuk aljabar dijumlahkan, misalkan A ditambah B, maka haruslah sama dengan B ditambah A. Begitu juga dengan perkaliannya. Apabila ada A dikali B, maka hasilnya adalah sama saja dengan B dikalikan dengan A. Contohnya, apabila di sini ada 2X ditambah 6X, maka hasilnya 8X. Lalu apabila 6X ditambah 2X, ya hasilnya juga 8X. Jadi 2X ditambah 6X sama saja dengan 6X ditambahkan dengan 2X. Hasilnya adalah sama-sama 8X. Ini yang pertama. Lalu yang untuk perkaliannya, di sini ada 15Y dikali 3Y, maka sama dengan 15 dikali 3, 45, Y dikali Y, yaitu Y kuadrat. Jadi sama dengan 45Y kuadrat. Lalu yang satunya, di sini salah nih. Di sini bukan 3Z, tapi 3Y. Jadi 3Y dikali 15Y sama dengan juga 45Y kuadrat. 3 dikali 15, 45. Y dikali Y kuadrat. Jadi sama saja apabila dibalik nih. 15Y dikali 3Y sama saja dengan 3Y dikali 15Y. Yaitu sama-sama menghasilkan 45Y kuadrat. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Yaitu yang pertama, A ditambah dengan B ditambahkan C, itu sama saja dengan A ditambah B ditambahkan dengan C. Untuk perkaliannya juga seperti itu. A dikalikan dengan B dikali C, sama saja dengan A dikali B dikalikan C. Contohnya, yang pertama di sini ada 2X ditambah 5X ditambah 3. Sama dengan 2X ditambah 5X ditambah 3. Jadi, suku sejenisnya adalah 2X dan 5X. Jadi, sama dengan 7X ditambah 3. Lalu bagaimana dengan 2X ditambah 5X ditambahkan dengan 3? Jadi, sama dengan 2X ditambah 5X, ya 7X ditambah dengan 3. Jadi, hasilnya pun sama saja. Ini. Untuk yang perkaliannya, ada 7X dikali dengan 4Y dikali 6, yaitu sama dengan 7Y dikali 4 dikali 6, 24Y. Lalu dikalikan nih, 7X dikali 24Y. 7 dikali 24, 168. X dikali Y, ya XY. Jadi hasilnya adalah 168 XY. Lalu bagaimana dengan ini? Kalau yang seperti ini, 7X dikali 4Y dikali 6. Sama dengan 7 dikali 4, 28. X dikali Y, ya XY dikali 6. Sama dengan 28 dikali 6. Ya hasilnya 168 XY. Jadi, ini sama saja hasilnya. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Pada perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikalikan dengan B ditambah C sama dengan A dikali B ditambahkan dengan A dikali C, atau A dikali dengan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya,
2x dikali 5x ditambah 3. Maka di sini seperti ini. 2x dikali 5x ditambah 2x dikali 3. 2x dikali 5x, 10x kuadrat, ditambah 2x dikali 3, yaitu 6x. Jadi 10x kuadrat ditambah 6x. Atau seperti ini, sama saja nih. 2x dikali 5x ditambah 2x dikali 3. Jadi sama dengan 10x kuadrat ditambah 6x. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana bisa dipahami? Semoga kalian semua paham mengenai perkalian bentuk aljabar. Sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 222. Di situ terdapat tabel 3.6. Miss menugaskan kalian untuk melengkapi tabel tersebut dengan caranya dituliskan di buku tugas kalian ya. Untuk nomor 1 sampai 10. 1 sampai 3 kan sudah dijawab. Sekarang kalian melengkapi 4 sampai 10. Tapi 1 2 3 silahkan ditulis kembali juga. Oke? Terima kasih dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan dan terus semangat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.